Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di sore hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya semua yang sudah subscribe di kanal YouTube saya ini. Seperti biasa juga teman-teman, di sore hari ini saya pengen ngajak teman-teman untuk ngobrol santai seputaran peta perpolitikan di negara kita ini menuju Pilpres dan Pemilu 2024. Jadi teman-teman, di sore hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sahabat Anies Baswedan dimanapun kalian berada. Jadi teman-teman, para sobat Anies Baswedan gitu, sepertinya akhir-akhir ini perjalanan Anies Baswedan menuju Pilpres 2024 itu semakin terjal ya. Kesananya kayaknya semakin berat karena memang kalau pertama kali saya Anies Baswedan dimunculkan sebagai capres oleh Partai Nasdem itu sudah muncul serangan bergelombang yang memang waktu itu serangan bergelombang itu berupa kampanye black campaign ya, kampanye negatif ataupun tentang isu-isu negatif tentang Anies Baswedan gitu kan. Isu negatif tuh ya banyak ditebarkan ya gitu kan, dan juga bahkan sampai kemudian berita-berita yang nggak ada faktanya ya teman-teman. Dulu kan isu negatifnya Anies Baswedan intoleran, dekat dengan organisasi Islam garis keras gitu kan. Kemudian kesininya tambah keras lagi, diberitakan beliau non pribumi gitu kan. Setelah non pribumi, beliau dikatakan anteknya Barat, agen ataupun antek Yahudi. Ini kan bergelombang terus menerus gitu kan, terus menerus. Karena memang saya juga selalu bikin konten tentang dukungan saya kepada beliau itu ya, komen-komennya seperti itu ya, banyak sekali gitu kan, yang kemudian ketika nggak kita respon, saya juga nggak pernah respon baik di komennya, hilang begitu saja gitu kan, hilang walaupun terus menerus datang ya kesininya juga. Kemudian banyak survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang kemudian hasilnya juga Anies Baswedan selalu posisi nomor 3 gitu kan. Apapun itu sebetulnya sudah membentuk opini bahwasanya Anies Baswedan peluangnya kecil sekali ya dari hasil survei tersebut katakan. Sehingga juga lambat laun juga menghantam mental ataupun ini para simpatisan ataupun pendukung Anies Baswedan gitu kan. Karena berita itu terus menerus kan, terus dan tampak kan memang kemudian juga daripada sikap partai-partai yang dukung Anies Baswedan itu juga sepertinya banyak yang terpengaruh gitu kan. Seperti yang kita tahu kan memang kemudian ada salah satu partai pengusung Anies Baswedan yang memaksa Anies Baswedan, juga salah satu kadernya memaksa untuk segera mengumumkan cawapresnya gitu kan. Karena katanya elektabilitasnya Anies Baswedan itu melorot, nurun terus karena memang katanya sih kemudian nggak cepet-cepet menetapkan cawapresnya gitu kan. Tapi kan ini kan juga nggak sembarangan gitu kan, menetapkan cawapres itu masih saling menunggu gitu kan. Nah isu-isunya itu banyak banget. Yang jelas kesini juga beberapa waktu belakangan juga sempat dikabarkan di podcast ya Bapak Sudirman Said gitu kan, dengan Bambang Wijoyanto. Sudirman Said sebagai narasumber juga mengatakan bahwasanya beberapa partai pendukung Anies Baswedan itu, salah satunya Partai Demokrat, juga mendapat pendekatan komunikasi politik gitu kan, rayuan-rayuan dari tokoh-tokoh dari partai di luar koalisi perubahan, dengan iming-iming, dengan rayuan bahwasanya AHY pimpinan Partai Demokrat bisa menjadi cawapres, kemudian atau balik menjadi capres gitu kan, dengan konsekuensi ya terpaksa keluarlah gitu kan dari koalisi perubahan. Artinya memang kemudian ketika salah satu partai pendukung koalisi perubahan kemudian keluar itu kan, bergabung dengan koalisi lain, otomatis seperti itu kan, tentunya secara langsung pencalonan Anies Baswedan juga bisa gagal gitu kan. Ini masih panjang perjalanannya, walaupun kemudian sepertinya juga partai tersebut, Partai Demokrat, sepertinya menolak tawaran tersebut. Tapi memang tawaran-tawaran itu terus menerus ada ya, menggiurkan kan.
yang sepertinya sah-sah aja gitu kan, sah-sah aja gitu kan, karena memang alasannya adalah komunikasi atau pendekatan ataupun komunikasi politik yang nggak ada larangannya ya gitu kan. Tapi sebetulnya ya seperti ini adalah uh, sepertinya etika dan kualitasnya itu, martabat dari demokrasinya kayaknya juga apa, etikanya itu sebetulnya uh, turun ya teman-teman gitu kan, karena ini kan koalisi ini kan udah berkomitmen kan ngusung Anies Baswedan, kok masih juga ada pendekatan dari luar gitu kan, walaupun ya nggak ada aturannya gitu kan. Nah itu kemudian hilang dengan sendirinya, walaupun sudah menjadi rahasia publik ya. Nah, akhir-akhir ini juga ada berita lagi bahwasanya salah satu partai yang belum menyerah juga kan, ternyata juga ada tokoh dari yang masih aktif di pejabat pemerintahan gitu kan, yang kemudian juga diberitakan oleh Bapak Sudirman Said mengadakan pendekatan khusus kepada PKS ya, salah satu partai pendukung Anies Baswedan, dengan apa ya, sah-sah aja sepertinya menawarkan apa untuk masuk membentuk koalisi apa tuh, percepatan atau apalah gitu kan. Saya nggak ngerti sebagai supporter Anies Baswedan. Coba kita dengerin beritanya ya teman-teman, ini dari Kompas ya, kompas.com. Kita dengar beritanya teman-teman, biar teman-teman juga tahu para sahabat Anies Baswedan bahwasanya nggak apa, perjuangannya terjal ya teman-teman sekarang. Partai Keadilan Sejahtera kembali diguncang godaan untuk mencabut dukungan pencalonan Presiden Anies Baswedan. Isu tersebut beredar saat Anies dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP tengah gencar mencari bakal calon wakil presiden. Anggota tim 8 KPP Sudirman Said menyebut ada sejumlah pemimpin partai politik dan pejabat pemerintah yang mendekati PKS dan menawarkan posisi hingga materi. Sebelumnya, PKS juga disebut mendapat tawaran untuk meninggalkan Anies Baswedan. Kabar ini beredar saat PKS tengah menjajaki pembentukan KPP bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat di akhir tahun 2022. Namun kabar itu dibantah juru bicara PKS M. Khalid. Ia mengaku informasi ini tidak benar atau hoax. Khalid menekankan bahwa dukungan PKS pada Anies tak berubah, sebab keputusan ini diambil melalui forum resmi partai yang mengikat, yakni Musyawarah Majelis Syuro PKS. Sementara itu, internal KPP terus menghangat lantaran belum adanya cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan. Di sisi lain, Anies dan tim 8 KPP mengaku telah mengantongi satu nama cawapres. Namun, untuk melangkah ke tahap deklarasi masih membutuhkan serangkaian proses. Nah itu teman-teman ya, banyak spekulasi yang apa ada gitu kan, dan memang langsung juga diberitakan tadi dari Bapak Sudirman Said gitu kan, ada proses pendekatan dari ketua partai dan pejabat dari yang masih aktif di pemerintahan gitu kan, kepada partai PKS gitu kan. Mungkin teman-teman juga udah tahu lah tokoh-tokohnya gitu kan, karena memang udah diberitakan terus ya di media sosial saat ini gitu kan. Walaupun alasannya juga sebetulnya bukan untuk menjegal Anies Baswedan gitu kan, tapi untuk membentuk koalisi ataupun poros percepatan, katanya seperti itu. Ya aneh juga saya kalau dengarnya gitu kan, bukan untuk menjegal Anies Baswedan, tapi kalau caranya seperti itu kan tentunya kalau kemudian PKS keluar, ya Anies Baswedan tentunya gagal lah pencalonannya, karena thresholdnya 20%, akhirnya kurang kan ketika PKS keluar. Tapi saya yakin PKS adalah salah satu partai yang memiliki loyalitas dan kredibilitas yang tinggi gitu kan. Saya yakin nggak akan tergoda gitu kan. Saya nggak ngerti kalau kemudian partai-partai pengusung yang lainnya, tapi yang jelas kalau kita lihat PKS kredibel, kemudian Partai Nasdem Bapak Surya Paloh tuh sama sepertinya punya
kredibilitas dan loyalitas yang tinggi juga, dan komitmennya juga udah jelas gitu kan. Kita nggak ngerti kalau kemudian dari Partai Demokrat yang memang saat ini juga intent dari luar juga kayaknya banyak pendekatan ke Partai Demokrat gitu kan. Tentunya dengan rayuan-rayuan, tawaran-tawaran yang sepertinya juga menggiurkan gitu kan. Tawarannya AHY menjadi cawapres gitu kan. Nah ini memang juga lagi dalam pressure kan Partai Demokrat gitu kan. Tapi saya berharap mungkin ya tetap istiqomah lah, tetap berkomitmen untuk mengusung Anies Baswedan. Tapi kita nggak tahu karena memang tampaknya memang saat ini ada konflik kepentingan internal antar partai pendukung Anies Baswedan gitu kan. Tampak kan memang beberapa elit partai politik dari partai pengusung koalisi perubahan gitu kan, tokoh-tokoh dari elit Partai Demokrat ada ya yang memang kemudian sepertinya mendesak dan menyatakan akan mengevaluasi dukungan pada Anies Baswedan. Kita nggak tahu kan artinya arahnya kemana, tafsirnya gitu kan. Tapi yang jelas di sini ada kemudian konflik internal lah, kepentingan partai gitu kan. Dan ini memang yang sangat membuat saya juga kalau supporter tuh prihatin gitu kan, jadi agak malas juga gitu kan kesininya, karena memang tampaknya kalau kita supporter kan cuma betul-betul mendukung ya gitu, dukungannya murni tulus gitu untuk Anies Baswedan gitu kan. Tampak saya kemarin juga sebetulnya juga udah gembira senang ketika partai PKS kemudian sempat mengusulkan Bapak Mahfud MD untuk menjadi cawapres daripada Anies Baswedan. Dan sebenarnya kalau itu memang disetujui oleh partai-partai lain dalam koalisi perubahan itu suatu langkah yang luar biasa. Tapi kemudian Bapak Mahfud MD kemudian menyatakan nggak bersedia karena dia nggak mau menjadi cawapres, justru itu nanti bisa menimbulkan perpecahan di koalisi perubahan. Dan betul ya kata-katanya Pak Mahfud MD ini orang yang betul-betul saya kagumi, punya kredibilitas gitu kan. Dia memang nggak bisa diintervensi Bapak Mahfud MD itu. Dan saya rasa sebetulnya kalau Mahfud MD itu kemudian kemarin bersedia gitu kan menjadi cawapres Anies Baswedan, sebetulnya pas seorang tokoh yang betul-betul nanti akan secara nyata menambah perolehan suara gitu kan di kubu Anies Baswedan gitu kan. Tapi kalau calon-calon yang lain sebenarnya ya sudah terwakili untuk Anies Baswedan gitu kan. Seperti mungkin calon dari PKS ataupun Partai Demokrat juga kalau untuk cawapresnya orang-orang tersebut kalau saya lihat memang sudah terwakili ya gitu kan, elektabilitasnya oleh Anies Baswedan gitu kan. Anies Baswedan ini kalau kita lihat kan peta politiknya lemah di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Indonesia Timur gitu kan. Kalau pas sama Pak Mahfud MD dia populer seluruh Indonesia gitu kan, dan dia itu bisa diterima oleh semua kalangan gitu kan. Dan utamanya dia sangat kuat di Jawa Timur, salah satu provinsi di Indonesia yang penduduknya banyak, padat gitu kan. Kalau kita lihat kan di Jawa Timur itu sendiri Bapak Mahfud MD itu salah satu anggota tokoh di Nahdlatul Ulama gitu kan. Tentunya yang masa akar rumputnya sangat besar. Bapak Mahfud MD ini juga populer di netizen ataupun di kalangan masyarakat gitu kan, dan bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat seluruh Indonesia. Cuman sayangnya memang prosesnya memang susah ya ketika ada koalisi gitu kan. Partai-partai politik tuh punya kepentingan untuk pribadi partai mereka, untuk menempatkan kader mereka gitu kan sebagai cawapres. Nah ini sebetulnya kalau nggak berpikir tentang kebersamaan dan tentang strategi, sebetulnya bisa jadi blunder gitu kan. Tapi ya memang susahnya seperti itu ya teman-teman gitu kan. Jadi kalau kita para supporternya kan cuma tulus dukung ya, beda ya gitu kan. Memang betul-betul saya ngelihat kalau Anies Baswedan tuh punya potensi dari segi akademik, intelektual, pengalaman di berpolitik, semuanya udah komplit ya kalau Anies Baswedan itu kan. Saya pikir dukungan kita ini kalau cuma untuk para supporter sahabat Anies Baswedan tuh tulus gitu karena ingin mendukung beliau. Tapi kesininya juga akhirnya juga kayaknya juga prihatin gitu kan. Karena sebetulnya kalau dipaksain juga sebetulnya lawannya Anies Baswedan ini nggak sembarangan. Kalau capresnya cuman capresnya cuman untuk kepentingan strategis partai masing-masing yang mendukung Anies Baswedan, tentunya akan susah ya teman-teman, saya yakin. Karena lawannya ini nggak sembarangan ya, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, dan itu pun diakui oleh Anies Baswedan pribadi gitu kan. Cuman saya pikir juga Anies Baswedan dalam posisi sulit gitu kan,
Karena memang ketika yang mengusungkan 3 partai ya, 3 partai yang jelas 3 partai ini riskan ketika hilang salah satu dari partai pendukungnya tentunya akan gagal gitu kan. Tapi nggak perlu khawatir gitu kan Pak Anies Baswedan. Saya pikir kalau Pak Anies Baswedan ini memang orang baik, orang yang lurus gitu kan. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW pada Abu Bakar radhiyallahu anhu gitu kan, ketika mereka dikejar oleh orang-orang Quraisy kemudian masuk ke Gua Hira dan sampai kemudian hampir ketahuan gitu kan, apa yang dikatain ketika Abu Bakar cemas, Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, nggak perlu takut gitu kan karena Tuhan bersama kita gitu kan. Kalau kemudian khawatir nggak perlu lah gitu kan, para pendukung Anies Baswedan kemudian Bapak Anies Baswedan sebagai tokoh besar nggak perlu. Justru kalau Pak Anies Baswedan mengatakan khawatir itu nanti jadi bahan ejekan atau cemoohan dari partai-partai capres-capres yang lain gitu kan, sampai mereka malah justru bilang kalau udah berani nyapres nggak perlu khawatir gitu. Nggak perlu khawatir saya pikir untuk Anies Baswedan. Kalau memang Bapak tuh orang yang lurus, orang yang baik, saya yakin gitu kan. Siapapun yang mau cawe-cawe turut campur gitu kan, jangankan manusia, ciptaan, semua ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalau kemudian memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkehendak Bapak itu lancar sampai di Pilpres 2024, nggak ada yang akan mampu menghadang. Saya selalu ingatkan pada sahabat Anies Baswedan untuk ya itulah, la tahzan innallaha ma'ana, nggak perlu kita takut karena selama Bapak Anies itu orang yang lurus, orang yang baik, kemudian orang yang memang mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak perlu takut gitu kan apapun yang turut campur di situ untuk menggagalkan beliau gitu kan. Tapi memang kalau kita akui memang ya sangat prihatin lah gitu kan kalau kita lihat juga yang dikabarkan mengadakan pendekatan-pendekatan gitu pada partai-partai yang sudah mengusung Anies Baswedan. Sepertinya dulunya tampaknya kan orang-orang yang dekat dengan Anies Baswedan, tapi itulah yang namanya politik ya teman-teman. Nggak ada pertemanan yang sejati, itu kan persahabatan yang sejati, adanya kepentingan ya, itu kan kepentingan aja kan, adanya kepentingan di situ kan. Kalau kita para supporternya ya sudahlah teman-teman, kita berusaha masing-masing teman-teman bikin konten dukungan kepada Anies Baswedan, dan tak lupa untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan pertolongan dan perlindungan kepada Bapak Anies Baswedan hingga bulan Oktober nanti pendaftarannya sampai Pilpres 2024. Akhir kata siapapun yang terpilih nanti, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto ataupun Anies Baswedan, mereka adalah putra terbaik bangsa, aset terbaik bangsa. Kita sebagai supporter yang hanya bisa adalah memberikan dukungan dan doa gitu. Oke, itu teman-teman, ini adalah obrolan santai, semoga menambah teman-teman saya, sedulur-sedulur saya di dunia per-YouTubean ini. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, press bell-nya, terus kita akan selalu kalau ada waktu luang ngobrol-ngobrol tentang peta perpolitikan, karena memang kalau kita orang awam, tapi kalau bisa jangan awam tentang politik, karena apapun yang akan terjadi gitu kan, kita yang kena imbasnya, masyarakat kecil gitu. Oke, itu teman, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta.